Donald John Trump lahir tanggal 14 Juni tahun 1946 di Queens, New York. Ia anak keempat dari 5 bersaudara, dari bapak Fred Trump dan ibu Mary Ann MacLeod Trump. Ayahnya, Fred, pengembang properti sukses, membangun rumah-rumah untuk keluarga biasa di Brooklyn dan Queens. Fred mengajarkan Donald tentang kerja keras dan bisnis sejak dini. Ibunya, Mary, berasal dari Skotlandia. Ia mengajarkan Donald nilai-nilai penting dan bagaimana berpenampilan baik. Donald hidup nyaman dan berkecukupan. Tapi Fred Trump orangnya disiplin dan percaya kerja keras itu penting. Donald didorong untuk rajin belajar dan ikut kegiatan sekolah. Fred sering mengajak Donald ke proyek bangunan, mengajari Donald tentang properti. Masa kecil Donald membentuk kepribadiannya. Dari ayahnya ia mewarisi, Trump in business attire looking determined, archival images showing ambition and financial success. Cita-cita yang tinggi, keinginan untuk sukses dalam bisnis, dan pantang menyerah. Dari ibunya, ia mendapatkan Media Group, Mary Ann Trump smiling with children, mother and son sharing confident moment in family home, rasa percaya diri, kemampuan menarik perhatian orang, dan pentingnya menjaga nama baik. Semua ini penting dalam perjalanan hidup Donald Trump, terlepas dasar singan karir politiknya. Saat Donald berumur 13 tahun, ia dikirim ke Akademi Militer New York. Fred Trump, ayahnya, berharap sekolah yang disiplin dan teratur dapat mengendalikan energi Donald yang berlebih dan kebiasaannya untuk menarik perhatian. Di akademi, Donald berprestasi dalam olahraga, terutama bisbol. Ia mengembangkan rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan untuk mempromosikan dirinya sendiri. Setelah lulus dari Akademi Militer, Donald melanjutkan kuliah di Universitas Fordham. Ia belajar di sana selama 2 tahun sebelum pindah ke Wharton School of Finance di Universitas Pennsylvania. Wharton adalah salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika, dan Donald melihatnya sebagai jalan menuju kesuksesan di dunia bisnis. Ia lulus dengan gelar sarjana ekonomi di tahun 1968. Semasa kuliah, ambisi Donald sudah terlihat jelas. Ia sering membicarakan rencananya untuk menjadi terkenal di dunia properti, melampaui pencapaian ayahnya. Ia dengan hati-hati membangun citranya sebagai pengusaha yang sukses dan berkarisma. Ia yakin bahwa ia ditakdirkan untuk sukses besar, dan ia tidak ragu untuk menunjukkannya pada orang lain. Setelah lulus dari Wharton, Donald bergabung dengan perusahaan real estate ayahnya, Elizabeth Trump & Son. Perusahaan ini fokus membangun rumah untuk keluarga biasa di Brooklyn, Queens, dan Staten Island. Donald cepat merasa kurang puas dengan pekerjaan ayahnya. Dia ingin membuat gebrakan di Manhattan yang mewah dan ramai. Pada tahun 1971, Donald mengambil alih perusahaan dan menggantinya menjadi The Trump Organization. Dia langsung mengganti fokus perusahaan ke proyek-proyek mewah di Manhattan. Dia menggunakan koneksi keluarganya, kepintaran bisnisnya, dan kemampuannya untuk mempromosikan diri agar bisa mendapat pinjaman, izin, dan investor. Proyek besar pertamanya di Manhattan adalah merenovasi Commodore Hotel yang sudah tua di dekat Grand Central Terminal. Dia berhasil mengubah hotel yang jelek itu menjadi Grand Hyatt Hotel yang megah, yang dibuka pada tahun 1980. Kesuksesan proyek ini membuat Donald dikenal sebagai pengembang dan membuatnya masuk ke bisnis properti Manhattan yang menggiurkan. Dengan Grand Hyatt sebagai bukti kesuksesannya, Donald mulai membangun merek yang identik dengan kemewahan, keglamoran, dan ambisi yang tak terbendung. Ia paham betul kekuatan citra dan publisitas, dan ia dengan lihai memanfaatkan media untuk mempromosikan dirinya dan proyek-proyeknya. Donald menjadi selebritas, muncul di sampul majalah, di acara bincang-bincang televisi, dan di halaman-halaman berita hiburan. Pada tahun 1983, Donald menyelesaikan pembangunan Trump Tower, gedung pencakar langit 68 lantai di Fifth Avenue. Bangunan itu, dengan fasadnya yang mencolok dan interiornya yang mewah, menjadi simbol kesuksesan dan kemewahan Donald. Donald terus membangun hotel, kasino, lapangan golf, dan properti lainnya di seluruh dunia. Semuanya menggunakan nama Trump yang kini terkenal. Namun, kesuksesan Donald tidak selalu mulus. Ia menghadapi kritik atas taktik bisnisnya yang agresif, kebiasaannya berutang, dan berbagai tuntutan hukum yang menimpanya. Di awal tahun 1990-an, kerajaan bisnis Donald hampir hancur.
Ia secara pribadi menjamin utang sebesar 8,8 miliar dolar AS, dan beberapa bisnisnya menyatakan kebangkrutan. Namun, dengan kombinasi negosiasi yang cerdik, penjualan aset, dan bantuan dari para krediturnya, Donald berhasil menghindari kehancuran finansial total. Walaupun sempat mengalami kesulitan dalam bisnisnya, Donald tetap dikenal publik. Dia membangun citra dirinya di media dengan sangat baik, memanfaatkan penampilannya, kekayaannya, dan kehidupan pribadinya yang penuh warna agar tetap menjadi sorotan. Di tahun 2004, Donald mencapai puncak popularitas baru sebagai bintang dan produser eksekutif acara realitas, The Apprentice. Di The Apprentice, para kontestan bersaing untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan Donald. Acara ini menampilkan gaya Donald yang angkuh, jargonnya, "Anda dipecat," dan gambaran kesuksesan bisnisnya. The Apprentice menjadi sangat populer, menambah kekayaan Donald dan memperkuat statusnya sebagai selebritas. Popularitas Donald di televisi memberinya wadah untuk menyampaikan pandangannya tentang berbagai hal, mulai dari politik dan ekonomi, hingga budaya populer dan olahraga. Ia menjadi komentator yang dicari, dikenal karena komentarnya yang ceplas-ceplos, dan seringkali kontroversial. Donald dengan pintar memanfaatkan ketenarannya untuk mempromosikan mereknya, mengembangkan bisnisnya, dan membangun citra publiknya. Jauh sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Donald sudah terlibat dalam dunia politik. Ia sudah lama menjadi penyumbang dana politik, baik untuk kandidat dari Partai Demokrat maupun Republik. Donald juga beberapa kali secara terbuka mempertimbangkan untuk maju sebagai presiden. Ia memanfaatkan ketenaran dan namanya yang dikenal luas agar tetap relevan dalam perbincangan politik. Pada tahun 2015, Donald resmi mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Kampanyenya berpusat pada slogan, "Jadikan Amerika Hebat Kembali," yang menyentuh perasaan dan rasa frustrasi di antara sebagian pemilih Amerika. Donald berjanji untuk membersihkan pemerintahan yang korup di Washington, memulihkan ekonomi Amerika, dan mengutamakan Amerika dalam urusan global. Kampanye Donald diwarnai dengan retorika yang memecah belah, serangan pribadi terhadap lawan politiknya, dan janji-janji populis yang menarik bagi para pemilih yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Meskipun kampanyenya penuh kontroversi, Donald memenangkan nominasi Partai Republik dan berhadapan dengan kandidat Demokrat, Hillary Clinton, dalam pemilihan umum. Kemenangan Donald atas Hillary Clinton dan dalam pemilihan presiden tahun 2016 mengejutkan banyak pengamat politik. Kemenangannya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk daya tarik pesan populisnya, kemampuannya memanfaatkan ketidakpuasan pemilih, dan kelemahan kampanye Clinton. Kemenangan Donald menandai perubahan besar dalam politik Amerika, membawa era baru polarisasi politik dan ketidakpastian. Masa kepresidenan Donald Trump diwarnai oleh serangkaian kebijakan yang kontroversial, pertarungan politik yang sengit, dan perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Amerika. Ia segera menepati janji kampanyenya, menarik Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan internasional, menerapkan pembatasan imigrasi, dan mengangkat hakim-hakim konservatif ke Mahkamah Agung. Pendekatan Donald terhadap pemerintahan seringkali tidak lazim dan tidak konvensional, ditandai dengan gaya manajemen yang impulsif, penggunaan media sosial yang aktif, dan ketidakpercayaan terhadap kalangan politik yang mapan. Ia berselisih dengan anggota partainya sendiri, memecat sejumlah pejabat kabinetnya, dan terlibat dalam perselisihan publik dengan para pengkritiknya. Kebijakan Donald memiliki dampak yang luas di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Pemotongan pajak dan deregulasi ekonominya disambut baik oleh beberapa orang, tetapi dikritik oleh yang lain karena memperparah kesenjangan ekonomi. Kebijakan imigrasi garis kerasnya, termasuk larangan perjalanan yang kontroversial terhadap warga negara dari beberapa negara mayoritas Muslim, memicu protes dan tuntutan hukum. Penarikannya dari Perjanjian Iklim Paris dan Kesepakatan Nuklir Iran menuai kecaman internasional. Kepresidenan Donald sangat memecah belah, memperdalam perpecahan politik dan budaya di Amerika Serikat. Para pendukungnya memujinya sebagai orang luar yang belak-belakan yang mengguncang Washington dan memperjuangkan rakyat Amerika biasa. Para penentangnya menganggapnya sebagai ancaman bagi demokrasi Amerika, mengkritik retorikanya yang memecah belah, kebijakannya yang diskriminatif, dan perilaku pribadinya.
Donald Trump meninggalkan Gedung Putih pada tahun 2021 setelah masa kepresidenan yang penuh gejolak dan perpecahan. Warisannya masih menjadi bahan perdebatan sengit, dengan para pendukung dan penentangnya berdebat tentang dampaknya terhadap politik Amerika, ekonomi, dan posisi global Amerika Serikat. Tidak dapat disangkal bahwa Donald Trump adalah tokoh yang membawa perubahan besar dalam sejarah Amerika. Perjalanannya dari seorang pengembang real estate yang penuh gaya menjadi bintang acara realitas televisi, hingga menjadi Presiden Amerika Serikat, menunjukkan kekuatan popularitas, daya tarik populisme, dan perubahan sifat politik Amerika. Masa kepresidenannya menunjukkan dan memperparah perpecahan yang sudah ada dalam masyarakat Amerika, memicu perdebatan tentang identitas nasional, kesenjangan ekonomi, dan peran Amerika di dunia. Warisan Donald Trump kemungkinan besar akan terus membentuk lanskap politik dan budaya Amerika selama beberapa dekade mendatang. Pengaruhnya dapat dilihat dalam kebangkitan gerakan populis sayap kanan, perpecahan yang berkelanjutan di Partai Republik, dan perdebatan yang masih berlangsung tentang imigrasi, perdagangan, dan kebijakan luar negeri. Donald Trump, baik yang dicintai maupun yang dibenci, telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Amerika. Ia akan dikenang sebagai tokoh yang kontroversial dan berpengaruh, yang masa kepresidenannya menandai era perubahan besar dan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.